Ketemu lagi bareng kita, EM sama Uda BG, Lalamo, Indah Basuo. Pucuk di Cinta. Tar bayang-bayang di ruang Mato. Kampung nan Jawa di Mato. Ya, gue pakai baju Chelsea, artinya kali ini kita akan ngebahas lebih banyak soal Chelsea, bukan isu-isu yang di luar, tapi lebih ke tim performance sendiri. Nah, sebelum itu kita mau ngucapin makasih lagi sekali lagi untuk semua teman-teman yang sudah subscribe Studio Bola. Alhamdulillah dalam 1 bulan terakhir inilah banyak banget ya, 50% peningkatannya, dan thank you banget. Jadi BG tengah malam bisa bangun untuk bikin video. Video. Ya kan, walaupun cemburutin istri ya pasti ya, tapi ya demi teman-teman. Makanya jangan lupa subscribe, share, bagikan ke teman-teman saudara supaya dukung Studio Bola. Kita akan bahas Chelsea lebih lanjut setelah yang satu ini. Oke, di tengah isu badai di luaran sana, ternyata performa Chelsea justru semakin membaik di beberapa pertandingan terakhir. Nah, ke depan ini kan yang paling dekat adalah lawan Brentford di Stamford Bridge. Kemudian ada perempat final Champions League lawan Real Madrid. Dan lalu semifinal kita lolos dan diundi kita ketemu dengan Crystal Palace. Yang terdekat nih, lawan Brentford. Memang sih pertemuan terakhir di perempat final Carabao ya, kita menang 2-0. Tapi kan memang rasanya nggak terlalu optimal lah, dua tim sama-sama kayaknya nggak full tim lah. Yang menarik ini Wex, gue ngelihatnya waktu pas pertemuan pertama, susah payah menangnya kita 1-0 dan itu digempur habis-habisan lawan Brentford. Itu kalau kipernya bukan Mendy, gue nggak tahu deh. Kalau kipernya Marcus Horizon atau siapa, gue nggak tahu berapa gol. Menang hoki sih. Menang hoki ya. Itu kira-kira bakal seperti apa di pertemuan kedua nanti, Bex? Nah, ini kan artinya ini pertemuan ketiga di musim ini lawan Brentford ya. Pertama kita di kandang mereka menang. Ini kan derby West London. Oh iya. Sama-sama London Barat nih. Sama-sama London Barat. Ya kan? Beda nasib. Beda nasib. Nggak, cuman ini ketakutan gue sebenarnya ada dua. Jadi 3 pertandingan terakhir. Brentford ini menang lawan Norwich City 3-1. Dia menang lawan Burnley 2-0. Di situ dan terakhir dia kalah lawan Leicester 2-1. Yang pasti Ivan Toney-nya makin gacor. Banyak dapat voucher penalti juga. Yang menarik adalah di 2 pertandingan dia menang lawan Burnley dan Norwich. Itu Erikson main. Dia benar-benar kayak Erikson kok Erikson, Sven-Goran Erikson lagi. Dia kayak merubah ya, kedatangan Erikson ini gue lihat kayak Tony ini jadi kayak semacam punya pelayan pribadi gitu. Enak banget tuh yang pas lawan Burnley kalau nggak salah itu bola tinggal. Nah, pas lawan Leicester Erikson nggak main. Erikson nggak main, gua nggak tahu cedera atau apa. Nah, Erikson ini juga lagi naik nih di timnas Denmark juga dia ke timnas. Iya, tadi malam juga ngegolin, sebelum juga ngegolin walaupun dalam kondisi jantung nggak sehat. Nah, kita nggak tahu nih. Jadi kalau gua ngelihat semenjak Erikson masuk, ini di sisi Brentford ini secara moral naik. Impact-nya ya. Selama ini mereka nggak punya seorang pemain yang bisa rutin bisa ngasih assist. Set piece taker ya, kita tahu di sana ada Mbeumo tapi nggak oke. Terus ada Kanis ya, Sergi Kanis juga. Sergi Kanis itu juga nggak ini. Begitu Erikson masuk, ya bayangin aja lawan Norwich 3-1, lawan Burnley yang Burnley padahal lagi naik, tapi disikat 2-0 ya kan. Nah ini sebenarnya ujian. Nah disinilah itu ketakutan gue yang pertama. Ketakutan gue yang kedua adalah pertandingan ini adalah tanggal 2 Sabtu besok. Seandainya itu di London udah masuk puasa, ya kan? Ya kan? Gue nggak bisa bayangin tuh puasa pertama kan.
Ya kan, Rudiger. Kalau mungkin kalau puasa udah minggu kedua. Udah biasa ya. Ini hari pertama. Iya, hari pertama. Dan itu kick off jam 9 kalau nggak salah waktu Indonesia. Berarti kan di sana sekitar jam 3 sore. Lapar-laparnya tuh. Pas jam-jam mau maghrib kan. Ya. Lapar-laparnya tuh. Nah, itu dia. Itu dua faktor yang gue bilang ya walaupun sebenarnya bisa dibilang non teknis ya. Cuman ya ini ujian sih. Ya itu ujian kita tahu. Puasa juga mungkin. Iya, Ziyech lagi bagus. Lagi bagus. Terus belakangan golin. Kante Rudiger. Ya standar lah ya. Terus Rudiger juga selama ini kita lihat larinya dia pemain tercepat di Liga Inggris loh. Ngalahin Mohamed Salah, ngalahin siapa lagi tuh kemarin. Pokoknya tercepat di Liga Inggris musim ini. Paling jarang dirotasi. Antonio Rudiger. Ya kan? Ya siapa lagi? Sar juga puasa, Mendy kan lemes habis adu penalti lawan Mesir tadi malam balik ketemu Brentford kan. Siapa lagi ya Muslim? Ada Ziyech, Kante, Sar, Rudiger ya Mendy ya. Mendy udah. Nah, puasa hari pertama. Ya gue sih berharapnya puasa jatuh di tanggal 3 ya kalau di Inggris. Tapi kita nggak tahu kan. Kalau dia ikut Muhammadiyah, ya, gue nggak tahu di Inggris tuh dia modelnya sistem hilal apa ini yang kalender kan? Ya belum lagi MUI sana kompak apa? Ya itu sih nggak. Cuman gue ngeliat gini, kita serius ya. Nggak, gue ngeliat ini Eriksen ini sih. Eriksen. Faktor yang menarik di satu sisi Chelsea kan lagi kondisi lagi nggak kondusif dengan situasi ketidakpastian. Roman ini emang trennya positif. 6 pertandingan terakhir semenjak isu Chelsea mau disanksi kita menang terus. Dari lawan Luton di FA sampai menang ya sampai kapan nih bisa bertahan gitu. Ditambah lagi isu kemarin Werner mau cabut, yang kabarnya agennya lagi nyariin klub baru, terus lagi yang kontraknya habis. Joan Laporta bosnya Barca mengkonfirmasi bahwa ada satu pemain Premier League untuk posisi center back udah masuk dan orang menunjuk nama, dia nggak nyebut nama sih, cuman kemungkinan Christensen ya. Udah confirm. Terus bukan Maguire ya. Maguire sanggup nggak Barca lagi itu Maguire belinya aja 80. Itu gue rasa Laporta jual ginjal juga belum sanggup beli Maguire, ya kan? Iya. Nah itu apa tadi? Brentford. Enggak. Gue jadi bahasa jadi gara-gara Maguire. Nah. Apa tadi? Isu-isu di luar tadi. Isu di luar. Chelsea penampilannya. Sampai kapan lagi Chelsea? Nah, ditambah lagi Stamford Bridge udah pasti nggak full. Karena yang boleh nonton cuman season ticket holder. Itu dari kapasitas 41.000, 28.000 doang yang nonton. Ada yang kosong berarti kan. Secara chance, secara lagu-lagu, secara teror ke pemain lawan juga. Ya emang kampret nih, sanksi nggak jelas nih emang, ya kan? Tapi ya mudah-mudahan Tuchel dengan pengalamannya dua pertemuan terakhir udah ketemu Brentford berhasil menang. Ya Desember kita tahu juga badai Covid, badai cedera banyak juga. Cuman positifnya nih kemarin Odoi sama Reece James udah latihan. Ya gue udah feeling walaupun sempat dipanggil Southgate tapi nggak jadi masuk timnas kan. Ya gue udah feeling udah sembuh nih Reece James. Jadi emang sengaja disimpan biar lawan Brentford. Kalau Odoi ini sih nggak peduli banget gue. Cuman Reece James nih ngaruh banget. Kalau Reece James main 3 poin yakin gue. Yakin ya. 3 poin ya. Dan Brentford nih tadi gue setuju sama yang lu bilang. Kedatangan Eriksen ini benar-benar instant impact ya buat mereka. Dari yang sebelum jadi bulan-bulanan tim, jadi lumbung gol, terus tiba-tiba dia datang berubah aja gitu. Ya kan kita tahu Brentford ini di awal musim sempat kuat. Ya luar biasa. Dia ngalahin Arsenal. Liverpool seru banget tuh lawan Liverpool tuh. Liverpool 3-3 kan. Dan Chelsea juga setengah mati. Habis itu dia ada kali 10 penyelamatan. Iya, pas pertengahan sampai Januari Februari tuh udah mulai pada cedera. Iya, ada yang kena Covid. Enggak, dia awalnya tuh gara-gara kipernya si Raya cedera tuh hancur tuh, ya drop kan? Banget, iya. Sekarang udah sembuh ya, udah sembuh. Udah. Nah, cuman ini begitu Eriksen masuk free transfer
ya kan, itu naik lagi moralnya. Dan Ivan Toney yang, ya lu bayangin gue di EPL sempat lama pegang dia nggak gol-golin, ya kan? Larian kadang-kadang kuning. Iya. Aduh, ini tiba-tiba nih kemarin 2 gol, 3 gol malah penalti terakhir, juga sering ya kan. Nah, ya mudah-mudahan nih ya Tuchel udah tahu pegang kuncinya lah. Gimana ngadepin Brentford, ya strateginya si siapa Thomas Frank ya pelatihnya. Ya mudah-mudahan udah bisa diantisipasi Tuchel, jadi tren 3 poin tetap dapat. Karena gue masih pilih secara di atas kertas, ya juara liga masih bisa loh, masih bisa. Masih kalau menang itu cuman beda 8 sama City. Dan City tuh masih ketemu Liverpool berdua, ya kan? Kalau dia seri, wah bisa lebih mepet. Iya, atau sama-sama kalah dua-duanya kan? Iya kan? Iya. Disangsi. Jadi itu sih gua. Oke. Setelah Brentford kita nanti akan memasuki fase Liga Champions di tanggal 7 lawan Madrid. Lagi-lagi seperti tahun lalu kita tahu di semifinal kita mengalahkan Madrid yang datang bersama ulernya. Thibaut Courtois. The Snake. Ulernya kita 1-1 di Santiago Bernabeu, dan kemudian di Stamford Bridge kita kalahkan di 2-0. Nah, kemungkinan nanti pertemuan nanti itu gimana, Bex? Karena terakhir di derby El Clasico di Spanyol, Madrid dipermalukan 4-0 lawan Barcelona. Dengan mungkin beralibi bahwa Karim Benzema nggak main, tapi ya 4-0 mah bukan alibi. Nah, dengan moral seperti itu, kemudian juga relatif pemainnya nggak terlalu beda jauh gitu. Juru taktiknya pun juga Zidane itu kan suksesornya Ancelotti, dan sekarang balik lagi ke Ancelotti. Nah, kira-kira menurut lu, Bex, peluang Chelsea sendiri gimana nih nanti di perempat final lawan Madrid? Gue berangkat dari sejarah dulu ya. Chelsea ketemu Madrid itu pertama kali di Piala Super Cup Eropa tahun 71. Itu home and away dan Chelsea menang 2-1 kalau nggak salah. Terus kemudian di tahun 98 Super Cup Eropa. Jadi Madrid juara Champions, Chelsea juara Winners, ketemu Chelsea menang waktu itu dengan skuad pemain-pemain yang sisa ekspor semua tuh kan, yang tua-tua kan. Nah, kemudian di tahun lalu kita juga berhasil menang. Dalam catatan sejarah, ya Madrid belum pernah bisa ngalahin Chelsea. Walaupun mungkin yang masa lalu udah nggak relevan sama yang sekarang. Kita lihat yang tahun lalu aja. Tahun lalu artinya Madrid nggak bisa menang lawan Chelsea. Jadi begitu undian ini keluar, itu gue lihat Twitter ada satu akun fanbase Real Madrid, namanya Total Cristiano. Itu akun fanbase yang terbesar juga di Madrid. Jadi dia nge-tweet itu sampai retweetnya sampai puluhan ribu. Jadi dia nge-tweet Chelsea itu lawan yang paling dia nggak harapin dari 8 calon lawan lainnya. Akhirnya dapetnya Chelsea karena dia paling takut sama Chelsea. Dan itu emang dibenarkan dan banyak mendapat retweet. Terus juga Toni Kroos juga sempat ngeluarin statement, emang agak sedikit ngeper nih sama Chelsea. Pokoknya dia nggak berharap Chelsea yang jadi lawan. Artinya nih secara mental Madrid udah kalah 1-0 nih, ya kan? Secara mental ya dari fanbase, dari pemainnya sendiri ngomong. Terus ditambah Toni Kroos yang ngomong. Ditambah lagi habis digundulin sama Barca di kandang sendiri. Gua nggak tahu Benzema apakah bisa main nanti pas perempat final. Cuman memang Benzema sebenarnya lagi naik nih. Lagi naik-naiknya. Sayangnya kemarin lawan pas El Clasico nggak bisa main. Nah, cuman harapan gue sih gini ya. Yang jadi kunci ketika Chelsea ketemu Madrid itu adalah N'Golo Kante. Jadi partai semifinal tahun lalu, jadi N'Golo Kante ini man of the match di dua pertandingan. Jadi padahal dia nggak ngegolin. Iya, jadi dan gue kemarin lihat lagi klip. Jadi itu di akun officialnya UEFA Champions League, dia posting lagi tuh aksinya Kante pas lawan Madrid. Gila, itu gila. Itu dia mana-mana berebut bola. Wah. Emang parah. Jadi Kante itu total kemarin itu di final juga dia man of the match pas lawan City. Semifinal
Terus sama ini 16 besar pas lawan Atletico. Itu juga man of the match. Nah, mudah-mudahan ya Kante udah tahu nih cara ngatasin trio Casemiro, Kroos sama Modric. Iya. Nah, cuman gue justru seremnya gini. Kalau tiba-tiba Gareth Bale main atau Eden Hazard main, walaupun kabarnya keduanya lagi nggak harmonis juga nih di Madrid. Hazard pengen cabut, Bale juga sebenarnya pengen cabut juga, tapi nggak ada yang mau bayarin gajinya nggak ada yang mau bayar, mahal banget. Dan kemarin kan Ancelotti dikritik sama Guti mantan pemain Madrid. Guti ya, Haji Guti Hernandez. Ya kan? Jadi Guti tuh sempat ngomong, nih kenapa sih Ancelotti lu di bangku cadangan ada Hazard, ada Bale, ada Isco. Banyak pemain-pemain bintang, ketika lu ketinggalan kenapa nggak lu coba turunin mereka biar merubah gitu kan. Ternyata kan nggak diturunin sama Ancelotti. Jadi kalau gua ngelihat ketakutan gue 2 orang ini justru yang bisa merubah strategi kejutan ya. Tiba-tiba karena nggak diperkirakan. Iya, jadi kan dua-duanya nih sangat berpotensi membuat suatu yang magical, yang di luar nalar ya kan. Emang, ya mudah-mudahan sih nggak turun kalau gue sih, walaupun dia bermasalah di Madrid. Nah, cuman ya kalau kita lihat Vinicius Junior ya main di kiri gitu ya, kebanyakan gocak ya nggak terlalu istimewa sih menurut gue. Cuman kalau Benzema ada sih serem sih memang. Cuman ya mudah-mudahan Tuchel udah tahu solusinya ngadepin Madrid, karena gue lihat tengahnya Madrid ini tua-tua nih. Itu aja sih pemain. Madrid, Toni Kroos, Casemiro juga udah 30 kalau nggak salah 30 lebih. Ya ditambah lagi backnya Alaba. Sebenarnya gue juga heran ya, Madrid Alaba ini kan sebenarnya kalau ditaruh back kiri sebenarnya dia kan ditaruh di center back di sekarang. Cuman sebenarnya lebih serem kalau ditaruh posisi back kiri sebenarnya. Cuma kan Nacho yang ditaruh di sana. Belum lagi Marcelo kan. Marcelo udah jarang main, mungkin ada faktor ini ya. Dia lebih fokus ngurusin rambut. Ya tapi ya harusnya Madrid yang takut sih. Itu. Jadi secara rekor pun kita bicara head to head belum pernah menang Madrid lawan Chelsea. Sebenarnya ada yang menarik kalau bicara sejarah. Tahun 55 ketika Chelsea juara Liga pertama, itu kan Chelsea dapat hak untuk ikut Liga Champion di musim berikutnya tahun 56. Itu juara Champion 56 tuh Madrid. Cuman Chelsea waktu itu Premier League ini ada masalah sama UEFA, jadi tidak diizinkan untuk ikut Champions League. Jadi waktu itu Chelsea juara Liga nggak ikut Champions League waktu itu. Kalau mungkin Chelsea ikut dan bisa jadi juara, mungkin trofi Liga Champion kita sekarang udah lebih dari 5, kita nggak tahu kan. Cuman ya sayangnya waktu itu nggak dikasih sama FA waktu itu. Ya kalau itu feeling gue yang harus takut sih Madrid ya. Iya. Oke, kita berandai-andai seandainya kita mengalahkan Madrid nih di perempat final. Di jalur kita ini sudah ditunggu sebenarnya sama City. Jadi kayak menarik seperti musim lalu, bedanya musim lalu itu di semifinal Madrid, di final dengan City. Sekarang di perempat final Madrid, di semifinal City. Sementara ya, di Liga 2 kali pertemuan kita kalah terus 1-0 sama City. Nah, lu ngelihat gimana chance kita ketika nanti kita lolos ke semifinal dan ketemu dengan City? Liverpool di jalur yang beda, Bos. Beda jalur ya. Ini kita berandai-andai ya, bukan mendahului takdir ya, seolah-olah dan tidak underestimate Madrid. Ini kan bicara sejarah. Gua ngelihat Chelsea 2 kali kalah 1-0 musim ini lawan City. Dua-duanya tuh gol waktu yang pertemuan pertama yang golnya Gabriel Jesus itu ya lebih ke scrimmage gol gol oke lah. Ya sebenarnya lebih pasti sih draw. Yang kedua kemarin juga Kevin De Bruyne. Ya memang walaupun kita nggak bisa pungkiri bahwa City mendominasi possession gitu kan. Cuman gue bilang sih Tuchel dengan pengalaman musim lalu 3 kali menang berturut-turut lawan City harusnya tahu. Cuman memang kemarin ya belum nasibnya belum aja. Dan gue berharap sih kalau memang ini ya mudah-mudahan ya Reece James main atau paling enggak pemain-pemain artinya terutama Reece James sih. Kalau nggak ada Reece James sih pesimis gua. Cuman kalau Reece James fit,
Ya mudah-mudahan bisa lah lawan City. Kalau lolos. Ya, kalau lolos. Tapi Madrid pastinya juga. Kalau City lolos maksudnya. Kalau dia lawannya siapa sih? City tuh. Benfica apa ya? Enggak, Benfica tuh kan Liverpool. Iya kan? Iya, Liverpool dapat Benfica. Apa sih? Contekannya enggak. Benfica masih ada gitu. Villarreal. Villarreal, City ya? Oh, Villarreal Bayern. Lu cek dulu yuk. Hah? City? Oh, City Atletico. Belum tentu lolos. Iya, nggak bisa sepele. Orang MU aja yang ada Maguire aja nggak lolos. Karena Atletico nih, ya kalau disuruh main bertahan, Simeone paling jago. Ya, dan ada potensi Joao Felix dan Griezmann itu bisa bikin magic. Belum lagi ada Luis Suarez. Ya belum tentu lolos. Nah, kalau kita ketemu Atletico kan udah tahu caranya. Untuk menang lawan Atletico udah tahu kan. Iya, udah pernah. Udah pernah. Itu sih dari gua. Oke, cukup gitu aja. Jadi preview Brentford lawan City. Nanti kita akan juga preview semifinal FA Cup. Ya, kita kan lawannya Crystal Palace. Kalau lolos kita ketemu antara pemenang City lawan Liverpool. Itu menarik sih. Nanti makanya jadi kita ada potensi Carabao kemarin lawan Liverpool. Ya. Mungkin champion Liverpool lagi. Ya. FA ada kemungkinan Liverpool lagi. Enggak apa-apa. Hat-trick ya. Iya. Udah gas aja. Makanya jangan lupa terus pantengin Studio Bola karena beliau ini akan terus-terusan bikin konten. Sampai subscribernya 1 juta. Ngalahin Rans Entertainment. Supaya kita bisa beli sahamnya Chelsea. Supaya kita bisa terima endorse MS Glow. Juragan 99. Jangan lupa sponsorin kita. Itu tadi pembahasan kita soal Brentford dan perempat final Champions League. Jangan lupa subscribe, kemudian share juga ke teman-teman sama saudaranya. Lagi-lagi gua nggak. Juga di kolom komentar. Iya, seru nih. Itu komentar kita sekarang. Teman-teman gimana nih? Ada yang setuju atau enggak? Apa gimana? Udah puluhan orang komen. Seru. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap pantengin kita. Ciao.